supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Hari ini saudaraku saya ingin menyampaikan satu pesan firman yang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bolehkah Bapak Ibu saya ajak untuk kita buka terlebih dulu dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Yang sudah ketemu boleh katakan amin Bapak Ibu. Yang ketemunya karena lihat ke depan aminnya yang paling keras. Tapi sekalipun lihat ke depan Bapak Ibu boleh nggak Alkitabnya tetap dibuka? Saya sering mengingatkan loh, serius. Jangan sampai kita menjadi generasi orang Kristen yang lupa Alkitabnya. Berkali-kali saya katakan ini Bapak Ibu. Karena kalau saudara buka Alkitab dari handphone saudara, kitab yang pertama dibukanya alfabet Pak. Begitu alfabet kitab pertama nanti kalau saudara ditanya apa kitab pertama? Amos Bapak Ibu. Kan bahaya. Boleh Bapak Ibu Alkitabnya dibuka sekalipun di dalam handphone saudara. Kita lihat yuk. Lukas pasalnya yang kedua ayat 8. Boleh bantu saya baca? Kita bergantian. Ayat 8 saya bacakan, ayat 9 saudara baca, kita bergantian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 dengan suara keras. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 dengan suara keras. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang ke-12 saudaraku, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13 yuk. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya sama-sama 2-3, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, bala tentara surga berkumpul. Para gembala melihat bagaimana Tuhan dimuliakan. Kata bala tentara surga dalam bahasa Inggrisnya disebut the huge heavenly choir. Paduan suara surgawi yang besar Bapak Ibu. Dan paduan suara surgawi yang begitu besar itu mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Saya rasa tidak terlalu berlebihan ya Bapak Ibu. Untuk saya mengatakan bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu terulang sekali lagi di tempat ini. Oh yes, bukankah para gembala malam ini berkumpul? Oh yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu para gembala sidang yang hadir malam ini, bolehkah saya melihat tangan-tangan yang terlambai? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat para pemimpin di kota Solo ini Bapak Ibu. Dan bukankah gembala-gembalanya berkumpul bersama dengan domba-dombanya? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dan malam hari ini kita mendengar satu pesan yang dari Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Saudaraku, ayat yang ke-14 ini saudara saya akan membagi menjadi 2 message ya. Yang pertama ayat ini mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Biar ayat ini mengingatkan kita semua. Above all, di atas segalanya malam hari ini kita semua berkumpul. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh Kota Solo, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Saudaraku, biarlah malam ini firman ini mengingatkan kita kembali. Nama Tuhan ditinggikan, Pak. Kadang kalau kita nggak hati-hati ya Bapak Ibu ya, kita punya waktu untuk semua kesibukan ini. Jujur. Bapak Ibu punya waktu 2 jam untuk duduk di sini bersama-sama. Tapi kalau kita enggak hati-hati, seringkali ketika kita datang sama dia kita bilang, no more time. Tuhan saya sibuk. Tuhan ini itu dan lain sebagainya. Tuhan enggak ada waktu. Berapa banyak dari para pengisi acara di tempat ini, engkau menghabiskan berjam-jam. Bapak Ibu yang ada di sini dari yang paling depan sampai yang ada di luar sana, engkau menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi sering kali hari ini firman mengingatkan kepada kita. Agenda utama malam ini, dia nomor 1. Kemuliaan harus dikembalikan bagi Raja di atas segala raja. Dia nomor 1. Dia segalanya. Jangan sampai kalau kita nggak hati-hati, kompas hati kita bisa beralih. Malam ini, pesan yang simpel ya Bapak Ibu. Kemuliaan, kembalikan itu. Dalam semua yang kita lakukan. Gembala sidang di sini lakukan, yang setiap jemaat lakukan, para pengusaha di tempat manapun saudara Tuhan tempatkan. Kemuliaan sekali lagi bagi Raja di atas segala raja. Tapi pesan yang kedua, saudaraku, pesan yang kedua di sana dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara tahukah saudara bahwa kata damai sejahtera yang dipakai di sini bukan shalom. Biasanya kata yang dipakai adalah shalom. Tetapi damai sejahtera yang dipakai kali ini saudaraku adalah irene. Sama, artinya adalah perdamaian, artinya adalah ketenangan, artinya adalah, saudaraku dengar ini, kesejahteraan, kemakmuran, dan kesatuan. Malam ini Bapak Ibu, saya mengatakan irene atas Kota Solo. Malam hari ini saya berkata, damai kotaku, damai bangsaku. Di tengah situasi yang ada saat ini saudaraku, bahkan Yesus itu mengajarkan kepada kita buka yuk. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5, itu bukan hanya sebagai doa Bapak Ibu. Yesus mengajarkan di Lukas 10 ayatnya yang ke-5 seperti ini. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6, jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Malam hari ini, saya ajak yuk warga Kota Solo menyerukan, memperkatakan perkataan profetik, Solo damai. Amin Bapak Ibu. Dan dengar ini saudara, dimulai dari hamba Tuhannya, dimulai dari anak-anak Tuhannya, ada kesatuan. Solo bersatu, Solo bersatu, Solo bersatu. Dan karena ada kesatuan, kota ini, saya perkatakan, Solo makmur. 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 Ada damai sejahtera, ada kesatuan, ada kemakmuran atas kota kita. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Dan hari ini Bapak Ibu saya akan membagikan saudaraku 3 dimensi dari damai sejahtera ini. Yang kadang terlewatkan. Simple. Saya percaya saudaraku punya makna yang sangat dalam. Simple. Tapi ada 3 dimensi saudaraku. Dimensi yang pertama adalah damai sejahtera dengan Allah. Damai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Saudara tidak akan merasakan kedamaian kalau bermasalah dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Hal yang sama yang dirasakan Pak. Bertahun-tahun yang lalu. Oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Untuk pertama kalinya loh Bapak Ibu. Mereka merasakan yang namanya hati gak tenang. Untuk pertama kalinya mereka merasakan gelisah. Orang zaman sekarang menyebut galau Bapak Ibu. Bolehkah saya katakan ini? Dosa mencuri damai sejahteramu. Come on. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku, hal yang sama terjadi pada saat Kain membunuh Habel adiknya. Kain boleh menutupi, Kain boleh berbohong, Kain boleh berkata, siapakah aku Tuhan, apakah aku pengasuh adikku. Tapi deep down Bu, hatinya gelisah. Dia tidak pernah bisa menyembunyikan saudaraku. Ini adalah momennya di mana Yesus turun ke dunia menjadi jalan buat saudara berdamai dengan Tuhan. Kalau ada saudara di tempat ini, Bapak Ibu, di waktu-waktu ini engkau jauh dari Tuhanmu. Kalau ada di tempat ini, Pastor, saya tahu saya salah. Pastor, saya jatuh bangun dalam dosa. Bahkan kau datang ke tempat ini saja kau merasa enggak layak. Hari ini Bapak Ibu, saya membawa kabar baik buat saudara. Bukan engkau lo yang cari dia. Dia datang buat engkau. Dia datang buat engkau. Dimanapun engkau boleh bersembunyi. Saya mungkin tidak melihat engkau karena engkau ada di luar. Tapi dimanapun engkau izinkan saya mengatakan ini Bapak saya. Dia mencari engkau. Dia merindukan engkau. Hari ini saudaraku, dengar ini, kebenaran firman-Nya di dalam Roma 5 pasalnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Karena imanmu, pegang teguh terus imanmu, jangan lepaskan imanmu. Tidak peduli masalah boleh terjadi, tidak peduli saudaraku, tantangan silih berganti, pegang terus imanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kota Solo, pegang imanmu, berpegang. Tadi lagunya apa? Gandul Gusti. Jangan lepaskan ya Bapak Ibu. Seberat apapun, gandul Gusti. Jangan kompromikan, apapun itu, gandul Gusti. Pegang kenceng-kenceng Tuhanmu. Tapi ayat ini berkata saudaraku, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jam ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru. Ketika engkau masih berdosa, ketika engkau masih jatuh, kalau itu keadaanmu hari ini. Pesan ini untuk engkau, ketika engkau masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hari ini saudaraku, berdamai dengan Tuhan. Tapi yang kedua saudara, ada dimensi yang kedua yaitu berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang gak bisa berdamai, kadang kalau dipikir aneh ya Bapak Ibu ya. Kok malah kita gak bisa damai sama diri kita sendiri ya Pak? Tapi berapa banyak ya masih dalam bayang-bayang masa lalu ya. Kadangkala ya Pak, kecewaan yang terus sampai sekarang pun masih
susah untuk mengampuni. Saudara boleh datang di tempat ini dengan wajah tersenyum. Saya tidak tahu apa yang ada terjadi di dalam hidup saudara. But He knows. Saya yakin bukan kebetulan pesan ini diberikan malam ini. Ada orang-orang di tempat ini yang engkau struggle. Engkau bergumul saudara dengan dirimu sendiri. Itulah yang terjadi pada seorang anak yang luar biasa. Tapi kisahnya tragis, Bu. Namanya Absalom. Oh, Absalom ini ya Bapak Ibu kurang apa? Dia calon putra mahkota, Bu. Punya chance paling besar. Absalom punya segalanya. Kalau saudara berkata mungkin, Pastor kayak saya mah orangnya, Absalom punya segalanya. Bapak Ibu mungkin berkata, kalau saya Pastor keadaan saya begini, keadaan saya begitu. Absalom saudaraku sebut aja, semuanya dia punya. Wajah dia ganteng. Tinggi badannya, dia tinggi, tegap. Bapak Ibu, oh come on. Dia punya 1 juta keahlian. Dengan posisinya sebagai putra mahkota, saudaraku, apa yang tidak dia miliki? Keuntungan dia miliki, semua dia miliki. Tapi yang lebih tragis Bapak Ibu, namanya adalah Absalom. Saudara tahu apa arti Absalom? Bapak damai. Ngeri ya Bapak Ibu. Namanya Absalom Pak. Kenapa dia diberi nama Absalom Pak? Pada saat dia lahir, Daud punya satu doa pengharapan. Kelak ketika dia dewasa, dia akan menjadi seorang raja yang bisa mengayomi rakyatnya. Pada saat dia lahir, Daud sebagai seorang bapak, dia punya satu doa. Satu hari nanti kelak, dia akan membawa damai dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tahukah saudara, Tuhanmu punya rencana yang besar buat engkau di tempat ini. For I know the plan I have for you. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Tidak ada rancangan yang mendatangkan kecelakaan, aminnya paling keras. Rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi Bapak Ibu, kadang things happen along the way. Ada hal-hal terjadi. Absalom melihat adik kesayangannya yang bernama Tamar, saudaraku, diperkosa oleh Amnon. Sejak dari hari itu kebencian begitu dalam masuk di dalam hatinya. Satu-satunya pengharapan yang dia miliki, ayahnya, orang yang punya kuasa, berdiri atas perkaranya, membela kehormatan adiknya. Tapi alih-alih saudaraku, pada saat itu Daud tidak melakukan apa-apa. Sebagian dari saudara berkata, Pastor, hidup saya tidak adil. Saya diperlakukan dengan tidak adil. Things happen saudaraku, dan saya tidak akan mengatakan memberikan pengharapan palsu kepada saudara bahwa yes, dunia ini adil Pak, no, never. Kadang seringkali dunia ini gak pernah adil. Things happen. Kebencian Absalom bertambah saudaraku. Tahukah saudara bahkan tanpa Absalom melakukan apa-apa, dia sudah menjadi kandidat utama putra mahkota. Tapi kebencian itu membuat Absalom mengkudeta Daud. Apa yang dilakukan Daud di tempat tersembunyi kepada adiknya? Baca Alkitab saudaraku, ngeri. Absalom lakukan itu di tempat terbuka. Di depan rakyat dia memperkosa semua istri-istri Daud. Saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi please, come on. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Jangan simpan kebencian. Jangan hidup dalam bayang-bayang masa lalumu. Jangan terkurung di dalam kebencian. Kalau engkau berkata kepada saya, Pastor, saya bisa ngerti apa yang dirasakan Absalom. I agree. Saya setuju saudaraku, untuk waktu yang lama ya saudara, kalau saudara membaca kisahnya, kalau saudara tahu ketika saya belajar saudaraku di Kupas tentang Absalom ini, saya ngerti betapa marahnya saudaraku. Kenapa? Karena bahkan ada satu momen saudara, di mana Daud itu menarik kembali Absalom, tetapi Daud mendiamkan Absalom.
Itu nggak enak banget. Tahukah saudara, Pak Obaja dulu tuh pernah ngadain percobaan saudaraku. Yang nasi dimasukin di botol, dikatakan jelek, dikatakan baik, tapi yang paling parah dicuekin. Didiamkan. Itu paling parah. Itu sakitnya saudaraku. Mungkin sebagian dari saudara-saudara berkata kepada saya, Pastor saya bisa ngerti, I can relate with him. Saya ngerti yang dirasain Absalom. Tapi maaf saudaraku, hari ini saya juga ingin mengatakan kepada saudara, Daud mengalami hal yang sama. Dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Daud juga bukan orang yang baik-baik saja. Daud mengalami yang namanya gua adulam Bapak Ibu. Kurang apalagi ditambah dia dikejar-kejar mertuanya sendiri. Dia hendak dibunuh oleh mertuanya sendiri. 2 kali loh Bapak Ibu, dia melepaskan Saul. Tapi yet tetap Saul mengejar Daud. Kalau saudara mau mengatakan kepada saya, Absalom layak Pak, untuk marah, untuk benci, untuk kecewa. Daud juga layak Pak. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud berdamai dengan Allahnya. Tapi setelah itu dia berdamai dengan dirinya sendiri. Pada saat dia mengangkat pujian penyembahan di hadapan Tuhannya, dia lepaskan pengampunannya. Semua satu demi satu saudaraku, percayalah kebencian itu, kekecewaan itu akan menggerogoti engkau and nothing could come out of it. Hari ini bolehkah saya lepaskan saudaraku, saya perkatakan sekali lagi, damai atas kota Solo. Damai sejahtera atas kota Solo. Malam hari ini dimanapun engkau berada, ada orang-orang yang jiwanya dipulihkan oleh Tuhan. Malam ini ada kebencian dibuang. Ada kekecewaan dibuang. Berdamai dengan dirimu sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya akan menutup dengan poin yang ketiga ini. Berdamai dengan orang lain. Kadangkala yang namanya kata-kata terlanjur ya. Gesekan. Berapa banyak Bapak Ibu di kota Solo merindukan ada revival? Boleh lambaikan tangannya? Ada kegerakan atas kota ini, lambaikan tangan saudara. Oh saya lihat tangan-tangan terlambai. Wow. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, tapi boleh nggak saya sampaikan ini? Yang namanya kegerakan tuh ada gesekan tuh. Yakin? Masih pingin revival? Gesekannya nggak kalah kenceng. Besi menajamkan besi. Buat saudara yang merindukan revival, kegerakan ketika Tuhan mengadakan kegerakan siap-siap gesekan. Halo? Kota Solo? Gereja-gereja di kota Solo? Halo? Tetapi dengar ini saudaraku, firman Tuhan mengatakan, yuk kita buka ayatnya. Biarlah ini yang terjadi atas kota Solo, Ibrani 12, ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan kota Solo, hamba Tuhannya, jemaatnya, pelayan Tuhannya, mengejar kedamaian dengan satu yang lainnya. Yes. Dan saya akan tutup, pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ayat ini Bapak Ibu. Kita buka yuk. Efesus. Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-31. Sampai ayatnya yang ke-32. Sama-sama boleh Bapak Ibu kita baca dengan suara keras. 2, 3. Segala kepahitan, pelan-pelan ya Bapak Ibu. Boleh nggak kalau kita baca Alkitab jangan cepet-cepet Bapak Ibu. Kayak sapi ngunyah makanan itu loh. Bapak Ibu pernah lihat sapi ngunyah makanan? Hah? Ada nggak sapi ngunyahnya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sapi itu kalau ngunyah tuh gini Bapak Ibu. Pernah lihat ya? Betul ya? Sapi itu kalau ngunyah gitu. Saudara boleh baca Alkitab sehari 3 pasal, sehari 10 pasal juga boleh. Tapi boleh nggak sih kalau baca Alkitab jangan lewatkan dong
mutiara-mutiara berharga di dalamnya. Kalau baca sambil pelan-pelan dihayati. Segala kepahitan, satu demi satu saudaraku. Apa yang mungkin masih ada mengganjal di hatimu, lepas. Segala kepahitan lepas. Kegeraman. Hal-hal yang kalau dibicarakan lagi itu membuat engkau masih marah. Kadangkala kau cerita tambah marah lagi. Kegeraman, kemarahan, pertikaian. Ada di sini yang hari-hari ini dengan sesama pelayan Tuhan bertikai. Sesama komsel bertikai. Sesama hamba Tuhan bertikai. Sesama jemaat bahkan bertikai. Suami istri bertikai. Nah, dan fitnah. Fitnah. Saudara ngomong tapi dibumbui. Gak 100% salah sih. Tapi ditambah-tambahin. Nah, itu kan yang nyebelin di situ toh saudaraku. Ditambah-tambahin fitnah. Perkatakan sama-sama yuk. Hendaklah dibuang. Boleh gak tangannya dibeginikan Bapak Ibu? Oke. Tadi ada apa saja tadi? Oke, apalagi? Kegeraman apalagi? Kemarahan apalagi? Pertikaian apalagi? Fitnah, genggam kencang. Sama-sama ya. 1, 2, 3 yang paling keras dibuang. Oke ya. Sudah dibuang jangan diambil lagi ya Bapak Ibu. Sudah dibuang loh, senggol kiri kanan sudah dibuang Bu. Jangan diambil. Oke ya. Demikian pula segala kejahatan. Nah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Lihat kiri kanannya kasih senyum yang paling manis Bapak Ibu. Siapa tahu ketemu jodohnya malam ini. Ramah. Loh kunci dapat jodoh tuh ramah loh saudara. Lah dikit-dikit belum apa-apa mau dekat saudara sudah sengain gimana bisa dapat jodoh. Ramah saudara. Penuh kasih mesra. Nah, orang Kristen, ayo kita buktiin ya. Saudara mau tahu kapan dibuktiinnya? Nanti waktu pulang Bapak Ibu. Masih penuh kasih mesra atau minggir? Saya dulu. Coba ya. Nanti mau keluar parkiran kita buktiin ya. Oh monggo, silakan Bapak dulu. Halo? Yang mana? Bisa, saya dulu. Dibuktiin loh ya, nanti pulang ya. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Siapa orangnya di dalam hidup ini yang gak pernah bikin salah? Kalau ada, angkat tangan. Beneran gak ada yang angkat tangan? Ini yang main keyboard juga enggak boleh angkat tangan ya, nanti jadi gak main. Yang juga sama pernah bikin salah? Oh sama. Coba dong Bapak Ibu senggol kiri kanan sesama biskota dilarang saling mendahului. Lah gimana? Sama-sama pernah bikin salah toh? Nah, ya sudah. Oh, kok tambah berat ya Bapak Ibu ya? Ini lebih menyenangkannya lagi ya. Kita melakukan semuanya tadi ramah, penuh kasih, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak kita sudah kasih teladan. Terlepas dari manusia, dikasih Taman Eden lo Ibu, kurang apa sih? Semua yang baik. Tapi masih menyakiti hatinya. Tapi balasannya, dia turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.